ini. Renungan kita kali ini dengan tema pencobaan bukan dari Allah, atau pencobaan itu bukan datangnya dari Tuhan. Nah, kita sebagai manusia pasti kita pernah mengalami yang namanya pencobaan itu. Siapapun kita, baik kita pelajar ataupun tidak pelajar, buruh ataupun karyawan, mahasiswa ataupun mahasiswi, pasti kita mengalami semuanya ini. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, walaupun kita dicobai, tapi janganlah kita mengatakan bahwa pencobaan itu datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak mencobai siapapun dan Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun. Yakobus 1 ayat yang terakhir tadi mengatakan dan demikian. Jadi seperti Ayub yang udah kehilangan harta bendanya, anak-anak yang disayanginya, bahkan istrinya pun sampai mengatakan kepada Ayub, kutukilah Tuhanmu itu. Namun apa jawab si Ayub? Apakah kita harus menerima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang baik kita nggak mau menerimanya? Malah dikatakan kamu ini perempuan gila. Begitu si Ayub. Nah, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, yang buruknya tidak? Nah, begitu si Ayub. Begitu luar biasa. Dan sampai hari ini pun tidak ada orang sesaleh Ayub ini sampai hari ini. Ya memang Tuhan sudah percaya atas iman Ayub bahwa mereka bisa melewatinya. Sekarang kita simak di Ayub 1 mulai ayat yang ke-8. Inilah pembicaraan antara iblis dengan Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah sekarang yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedangkan lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah seorang orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuanku. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan.
Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, inilah saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Ayub ini perlu kita teladani. Bahkan mereka sampai kehabisan harta benda, anak yang dikasihinya, dan segala yang dipunyainya habis semuanya. Namun mereka tidak menyalahkan Tuhan. Mereka dengan telanjang aku lahir dari rahim ibuku. Ya, dari itu Tuhan yang memberi, Tuhan pun yang mengambil. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Sampai hari ini pun tidak ada orang seperti Ayub itu. Bahkan istrinya sendiri aja, kutukilah Tuhanmu itu. Namun mereka tidak menyalahkan Tuhannya. Masa kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang buruk tidak mau menerimanya? Inilah yang lain daripada yang lain yang kita dapati dari diri Ayub ini. Ya, memang di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, memang di dalam diri Ayub ini iblis yang mencobai. Pencobaan itu datangnya dari iblis. Tapi mereka seizin Tuhan. Antara Adam dan Hawa, mereka pun juga dicobai oleh iblis. Sebenarnya Tuhan itu sudah memberitahu sama si Adam dan Hawa, buah yang di tengah dalam taman ini jangan kamu makan atau kamu sentuh buahnya, nanti kamu akan mati. Namun sampai hari ini pun manusia cenderung tidak mempercayai Tuhan. Mereka mempercayai iblis. Jadinya sampai hari ini pun jadi pencobaan itu datangnya dari iblis. Sekarang marilah kita buka di dalam Kejadian 3 mulai dari ayat yang pertama. Inilah betapa iblis itu betapa liciknya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan dalam taman itu boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, itulah saudara-saudara, antara Adam dan Hawa ini sudah terkontaminasi oleh pengaruh si iblis itu. Sebenarnya Tuhan sudah mengasih tahu, kamu jangan makan buah-buahan dalam pohon, di tengah-tengah pohon itu. Sebenarnya di dalam taman itu ada 3 buah. Buah pertama adalah buah pengetahuan tentang kehidupan. Buah yang kedua adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan jikalau manusia tidak makan buah itu, manusia sampai sekarang
tidak akan berbuat dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada sakit penyakit, tidak kelemahan. Gambar diri Allah tidak akan rusak. Tetapi karena manusia tidak taat, manusia lebih mempercayai iblis, mempercayai yang jahat daripada Tuhan yang baik. Sampai hari ini pun karakter manusia, karakter berdosa, lebih mempercayai yang jahat, lebih suka yang jahat daripada yang baik yang telah Tuhan katakan kepada manusia itu. Tidak, mereka dipelintir oleh iblis itu. Bukanlah Allah berfirman, Allah berkata bahwa pohon-pohon, semua pohon-pohon yang di dalam taman ini tidak boleh dimakan, bukan? Nah, kan pertanyaan si ular ini memelintir. Oleh sebab itu manusia itu berkata, tidak, bukan begitu. Semua pohon-pohon ini boleh dimakan buahnya, tapi hanya satu, pohon yang di tengah itu tidak boleh dimakan ataupun disentuh, nanti kamu akan mati. Nah, ular ini tahu tentang rencana Tuhan, karena iblis itu adalah dari malaikat. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menciptakan malaikat. Jadi antara iblis dengan manusia kalah level. Mereka mengerti tentang rencana Tuhan, karena iblis itu berasal dari malaikat Tuhan yang memberontak kepada Tuhan. Karena mereka memberontak kepada Tuhan, mereka dilempar ke bumi, keluar dari kerajaan surga, sehingga mereka mendiami di bumi. Mereka hilang kemalaikatannya dan menjadi roh yang jahat. Kemudian iblis itu pengaruhi ada dalam diri si ular itu, dan akhirnya berkomunikasi dengan manusia, dan akhirnya manusia pun jatuh. Nah, itulah pencobaan, bahwa pencobaan itu bukan dari Allah. Allah tidak mencobai. Rencana Allah itu baik, karena Allah adalah sifatnya Allah adalah baik. Jadinya sebenarnya kemudian atas semuanya itu Allah punya rencana. Allah menjanjikan seorang juru selamat, yaitu manusia yang punya kuasa ilahi, yaitu Yesus Kristus, Allah yang maha baik itu, untuk mengembalikan kebaikan manusia itu. Nah, inilah yang disebut namanya karya keselamatan, bahwa rencana Tuhan itu baik. Rencana Tuhan tidak ada rencana yang jahat di dalam diri manusia. Namun manusianya sampai hari ini cenderung menyukai yang jahat daripada yang baik sampai hari ini. Nah, mulai kemudian yang Yakobus yang terakhir, Yakobus dari ayat yang terakhir di situ dikatakan, Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Ini Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia tidak mencobai siapapun. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Terbukti Tuhan Yesus setelah mereka dibaptis dari sungai Yordan, sebelum pelayanannya, mereka dicobai oleh iblis. Kita buka di dalam Lukas 4. Di dalam Lukas 4 ini, Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, mereka dicobai oleh iblis. Lukas 4. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, dan ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa
dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dengan roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sudah itu iblis mengakhiri semua cobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Inilah bahwa Tuhan tidak bisa dicobai, karena Tuhan yang menciptakan. Iblis adalah malaikat yang memberontak Tuhan. Mereka Mereka ciptaan Tuhan. Namun mereka, karena mereka ingin seperti Tuhan, ingin punya kuasa lebih daripada Tuhan, mereka akhirnya dilempar ke bumi dan hilang kemalaikatannya. Mereka menduduki kerajaan-kerajaan gelap, yaitu kerajaan jahat. Itulah si iblis itu. Sebenarnya Tuhan tidak bisa dicobai. Terbukti di sini bahwa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. Roti menjadi batu. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa mengubah roti menjadi batu? Bisa, gampang sekali. Kalaupun Tuhan Yesus mau, tapi Tuhan Yesus melihat siapa yang menyuruh itu. Kalaupun iblis dituruti, iblis tetap aja menjadi iblis, tidak akan menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus tidak mau. Mereka hanya karena iblis yang menyuruh. Dan kemudian semua ini telah diberikan kuasa kepadaku, dan akan kuberikan kepadamu jika kamu sujud menyembah aku. Semua ini adalah milikmu. Ini gimana? Iblis ini sebenarnya ya pintar-pintar bodoh sebenarnya. Orang tidak usah menyembah aja itu sudah milik Tuhan. Itu udah dalam kuasa Tuhan. Kalaupun Tuhan mau, iblis dihukum, dilenyapkan saat itu juga bisa. Namun Tuhan Yesus waktunya belum tiba. Tuhan Yesus baru mengerjakan karya keselamatan selama 3,5 tahun. Dia belum mati dan bangkit. Mereka harus menderita di atas kayu salib dan diolok-olok oleh tentara Romawi. "Jika kamu Mesias, turunlah dari salib, selamatkanlah dirimu." Bukannya Tuhan Yesus nggak bisa semuanya itu. Gampang. Kalaupun dituruti, Tuhan Yesus turun dari salib, tentara orang Romawi itu tetap saja nggak percaya. Mereka dasarnya sudah ada kebencian di dalam dirinya. Toh mereka tidak akan mereka percaya kepada Tuhan. Soalnya orang Romawi itu disebut oleh orang Yahudi itu orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah para dewa-dewa. Jadi Tuhan Maha tahu, mereka lebih tahu. Kalaupun mereka dituruti, mereka tidak akan percaya. Nah itulah. Dan Tuhan Yesus hanya taat hanya pada perintah Bapa saja. Yohanes 14 ayat 31. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 31. Nah, di sini
mereka hanya taat kepada perintah Bapa, karena hanya Bapa yang mengutus dia, dan tidak seorang pun yang dapat melihat Bapa, hanya Yesus. Dan jikalau Filipus sudah melihat Yesus, mereka sudah melihat Bapa, sebab Bapa dan Yesus adalah satu. Mari kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-31. Yohanes 14 ayat 31. Yohanes 14. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi Yesus hanya taat kepada perintah Bapa. Sebenarnya semuanya itu antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, wujudnya hanya satu, Tuhan Yesus. Roh Kudus itu hanya kuasa Tuhan Yesus yang diberikan oleh murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mereka sudah bilang kepada murid-muridnya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Dan apabila tamat, seorang murid pun bisa melakukan apa yang dikerjakan oleh gurunya. Dan terbukti setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, itu kuasa Roh Kudus diberikan oleh pada murid-muridnya, dan murid-muridnya diperlengkapi. Mereka bisa melakukan pelayanan. Apa yang dilakukan Yesus bisa dilakukan murid-muridnya. Mereka bisa, Petrus yang tadinya tidak bisa bicara, saat itu juga mereka bisa memberitakan tentang kebangkitan Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan 3.000 orang bertobat, dan mereka bisa menyembuhkan orang sakit dan bahkan bisa membangkitkan orang mati. Dorcas yang lumpuh, yang terkenal jiwa sosialnya, mereka meninggal ditangisin, kemudian mereka dibangkitkan oleh Kristus. Nah, itulah kuasa daripada Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus juga berkata, apa yang dikerjakan Bapa dikerjakan pula Anak. Sebelum di dalam di dalam Perjanjian Lama itu Bapa sudah banyak mengerjakan keselamatan pula, seperti menyembuhkan Naaman yang kusta, dan juga membangkitkan anak janda di Sarfat. Nah, itu adalah karya Bapa semuanya. Semua yang dikerjakan Bapanya dikerjakan pula oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus anak sebagai daging, sebagai manusia, dan Bapa adalah yang mengutus mereka. Nah, itulah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan kekristenan kita ini sebenarnya indah sekali bila kita mengerti tentang pengenalan akan Tuhan. Kita mengerti tentang Tuhan, dan kita begitu kita imani semuanya ini, bahwa kalau kita mendapat suatu pencobaan, janganlah kita mengatakan pencobaan itu datang dari Tuhan. Tuhan tidak mencobai kita. Tuhan tidak membiarkan kita dicobai. Dan jika kita dicobai, pasti Tuhan memberikan solusinya. Dan Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Terbukti Tuhan Yesus 3 kali dicobai di padang gurun. Iblis mundur daripadanya. Dan pada akhir zaman nanti, iblis akan diikat dan dikalahkan oleh anak manusia, oleh anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah renungan kita pada saat ini, dan semoga renungan ini bisa menguatkan
iman kekristenan kita masing-masing. Semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin hari kita semakin makan makanan rohani yang daripada Tuhan, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi kuat. Iman kekristenan kita menjadi kuat. Inilah renungan kita. Terima kasih. Maranatha.